Ya second kabinet kan bagus ya kan, kalau enggak kan nanti gini lah. Second kabinet sepengetahuan saya adalah kabinet yang diisi oleh tidak perlu ada kaitannya dengan partai politik profesional gitu kan ya. Namanya second itu bisnis dalam bahasa Belanda ya. Jadi itu bagus ya kan untuk mengurangi tekanan-tekanan politik ya dari partai-partai yang berkuasa dan berkoalisi. Nah, tinggal kita kembali lagi memilah-milah prioritas di pos-pos mana diperlukan profesional yang unggul ya, yang tidak terkait dengan partai politik ya. Saya kasih contoh, misalnya di pos Kementerian Keuangan, Menkyu-nya harus orang profesional. Menteri Keuangan syaratnya satu ya, bahwa dia harus paham yang namanya fiscal policy. Itu satu ya. Jadi bukan cuma sekedar ngejagain defisit APBN. Itu bukan fiscal policy, itu istilahnya gini lah, lu cari anak fresh graduate juga bisa, nggak usah harus doktor ekonomi gitu loh ya. Nah, dia harus paham yang namanya fiscal policy. Kenapa harus paham? Karena untuk negara-negara berkembang yang paling penting itu fiscal policy. Beda negara maju mas, Amerika monetary policy ya kan, the Fed ini lebih berkuasa loh dari presiden karena saking pentingnya monetary policy. Di kita enggak. Kita ini developing countries, bagaimana stimulus fiskal bisa mengangkat perekonomian, pertumbuhannya. Nah, jadi orang yang menjadi Menkyu itu harus paham fiscal policy. Yang kedua, ya, wakilnya orang yang harus paham corporate. Kenapa? Karena dia shareholder daripada BUMN yang jumlahnya ratusan dan total asetnya mencapai 40% dari PDB, ya, dan outputnya lebih dari 30% terhadap PDB. Jadi wakilnya itu harus orang yang paham corporate karena dia pemegang saham perusahaan-perusahaan milik negara. Ya, siapa figur yang tepat ya saya nggak tahu. Ya kan? Tapi udah jelas prasyarat itu tidak pernah dipenuhi selama ini. Ya, tidak dipenuhi. Kalau buat saya, Ibu Sri Mulyani punya integritas yang tinggi, bagus. Tapi kayaknya sih sebagian besar waktunya dia cuma ngejagain defisit jangan loncat sampai ke 3%. Tapi namanya fiscal policy, insentif fiskal, menaikkan tax ratio, dia kalau menurut saya, ya maaf aja, tidak paham.